Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Urbanitor dimanapun berada, kita bisa bersilaturahim kembali di acara rutin kajian duha bersama Rabanitur. Dan insya Allah sekarang sudah bersama dengan Ustadz Eri Taufik. Gimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah, saya bisa Alhamdulillah sehat. Ustadz. Ya. Alhamdulillah, syukur Ustadz. Sebelum kita mulai kajian, izinkan saya memberikan informasi dulu ya Ustadz ya. Siap, mangga. Informasi yang akan saya berikan yaitu mengenai Telaga Pahala Ramadan Ustadz. Ramadan 1440 Hijrah ini, Rabanitur bekerja sama dengan Yuk Mangan ID yang sudah memiliki relawan di kota dan kabupaten di Jawa Barat, ingin mengajak kembali untuk mengisikan sebagian yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan, terlebih di bulan yang suci ini, di mana pahala dilipat gandakan pada orang-orang yang ingin sama-sama berbagi. Kita mempunyai paket peduli dan berbagi paket sembako, ada bingkisan dan santunan lebaran, dan itu bisa dilihat di layar. Jadi bagi yang ingin ikut berbagi, silakan dihubungi kontak di 0822 8000 1799 di 0822 8000 1799. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan informasi. Untuk selanjutnya kita kembali ke kajian duha bersama Ustadz Eri Taufik dengan tema apa Ustadz ya sekarang tuh? Menjadi yang terbaik di sisi Allah. Luar biasa sekali, menjadi yang terbaik di sisi Allah. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat Rabanitur. Untuk mempersingkat waktu, Ustadz Eri saya persilakan. Mangga. Nuhun Kang. Saya Ya, sama-sama. share ininya ya, share screen-nya nggak apa-apa ya? Boleh Ustadz, silakan Boleh Ustadz. ya. Oh belum diizinkan sama hostnya. Share screen-nya belum bisa ya? Iya. Nggak bisa share screen ya? Coba saya. Oke, udah bisa. Udah bisa. Oke. Baik, masuk ya? Ya, udah Ustadz. Udah ya, udah bisa ya? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallam la nabiyya ba'dah. Usikum wa ibitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa taqullah wal tangdur nafsun ma qaddamat lighat wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, jamaah umroh Raubani yang dimuliakan Allah, juga teman-teman semua yang mengikuti kuliah duha ini, alhamdulillah segala puja dan puji syukur sudah sepantasnya terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena terbukti Allah juga masih terus memberi banyak nikmat pada kita sampai hari ini di tengah serangan wabah COVID-19, virus corona yang lumayan ya menguji kita, menguji stamina kita, menguji kesabaran kita. Insya Allah kita tetap nggak boleh kehilangan rasa syukur, karena kalau mau menghitung-hitung rasanya nikmat Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan kesulitan yang tengah hari ini ya. Saya juga melihat hikmahnya dengan adanya virus corona ini kita stay at home, komunikasi suami istri jadi makin baik, komunikasi dengan anak-anak juga yang biasanya nggak pernah ngumpul, sekarang jadi ngumpul gitu ya, ada friksi-friksi tapi rasanya bisa konsolidasi lagi di tengah-tengah keluarga. Mudah-mudahan ini salah satu barokah yang memberikan pada kita balasan dari Allah atas kesabaran kita ya.
insya Allah kita berharap bahwa Ramadan ini akan menghapuskan semua kesulitan yang Allah berikan pada kita dan digantikan dengan kemudahan yang banyak dalam waktu dekat ini insya Allah ya. Kita yakin itu ya. Sahabat-sahabat, jamaah Rabbani yang dimuliakan Allah, minggu kemarin kita sudah bicara tentang takwa, keutamaan takwa, dan kalau kita bicara tentang takwa, ayat ini saya pikir menjadi sangat menarik untuk kita bahas dalam waktu yang singkat ini ya. Di ayat ini Allah nggak mengingatkan kita, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, inna sungguhnya kami khalaqnakum, kami menciptakan kamu min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, dan kami menciptakan kamu bersu'ub-su'ub, berkabilah-kabilah, ya, bersuku-suku dan berkabilah-kabilah, li ta'arufu, untuk saling mengenal. Ya, inna sesungguhnya akramakum, yang paling mulia di antara kamu indallahi, di sisi Allah, atqakum, adalah yang paling takwa di antara kamu. Innallaha, sungguhnya Allah, alimun khabir, maha mengetahui, maha khabir itu detil sebenarnya ya. Khabir itu maha memberikan kabar kembali tentang apa yang kita lakukan gitu ya. Ayat ini istimewa kenapa? Karena ayat ini bicaranya realitas kita, bahwa kita adalah manusia. Karena itu yang disuruh di sini adalah manusia, ya Yohanes. Dan Allah juga melihat realitas manusia itu majemuk. Jadi nggak ada sebuah komunitas yang homogen. Jadi kalau ada orang ingin menciptakan homogenitas ya nggak mungkin, karena manusia itu pasti heterogen, pasti majemuk. Di antara kemajemukan manusia itu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kata Allah. Allah menciptakan manusia itu dari laki-laki dan wanita. Itu saja sudah heterogen ya. Jadi kalau ada sosiolog mengatakan masyarakat ini majemuk, masyarakat ini majemuk, ya iya, itu udah nggak ada masyarakat yang homogen mah. Masyarakat mah semua juga majemuk. Jadi nggak usah dipersoalkan kemajemukan masyarakat gitu ya. Pasti masyarakat mah majemuk ya. Nggak mungkin, di keluarga kita aja majemuk ya. Saya punya anak 4, perangainya beda-beda ya, warna kulitnya beda-beda. Istri saya putih, saya hitam. Ya, anak saya 2 putih, 2 hitam. Udah beda-beda, majemuk banget. Jadi ini adalah sesuatu yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi nggak usah memaksakan pengen jadi satu warna semuanya, karena nggak mungkin bisa. Karena kita diciptakan memang dengan kemajemukan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kita juga diciptakan dari suku dan kemudian kabilah-kabilah ya. Saya orang Sunda, ada yang orang Jawa, ada orang Batak, orang Madura, orang Cina, orang Arab. Nggak ada masalah dengan itu. Karena itu Islam tidak lagi memandang soal etnis, karena semua manusia sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak kemudian orang Sunda lebih baik dari orang Jawa, atau orang Jawa lebih baik dari orang Arab. Orang Arab lebih baik dari orang Cina lebih baik dari orang Eropa, enggak. Ya. Kenapa? Karena memang realitasnya kita berbeda-beda ya, dan kita nggak bisa milih. Saya tiba-tiba lahir jadi orang Sunda, nggak bisa milih. Kalau pengennya jadi orang Swiss, hidungnya mancung, matanya biru gitu ya, pengennya kan gitu, tinggi besar gitu. Tapi saya lahir jadi orang Sunda, begini keadaannya, ya sudah diterima saja. Dan nggak usah kemudian jadi etnisentris gitu, nggak kemudian Sunda is the best, Jawa is the best, atau Cina is the best, Arab is the best, enggak gitu ya. Kalau etnis mah gini-gini aja kita mah gitu ya. Nah, karena itu dalam Islam juga tidak ada seruan-seruan etnis. Jadi kalau kemudian ada seruan etnis anti Cina, anti Arab dan sebagainya, wah ini pasti orang nggak pernah baca Quran, karena ternyata manusia yang berbeda-beda seperti itu ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Nah, di tujuan Allah menciptakan berbeda-beda itu majemuk tu li ta'arufu, untuk saling memahami, untuk saling mengenal. Ya, itu kira-kira realitasnya ya. Ini sebenarnya kalau mau kita bahas detil bisa 2 jam kita bahas nih frase yang barusan itu ya. Tapi begini, yang menarik juga Allah mengingatkan ya, di tengah kemajemukan itu ya, bukan itu yang akan dinilai Allah. Jadi manusia nggak akan dinilai dari etnisnya. Manusia nggak akan dinilai dari jenis kelaminnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemajemukan yang memang Allah ciptakan. Kita nggak bisa milih ya. Jadi jangan nyesel jadi laki-laki, jangan mengatakan, "Duh, saya salah casing deh. Sebenarnya saya perempuan tapi fisiknya laki-laki." Nggak bisa begitu. Atau kemudian orang mengatakan, "Aduh, saya salah casing nih. Harusnya sudah jadi laki-laki tapi kok lahirnya perempuan ya." Ya, kita udah diciptakan oleh Allah seperti ini, berbeda-beda,
dinikmati, disyukuri ya. Tujuannya apa? Lita'arufu, untuk saling mengenal. Bisa 2 jam nih kita bahas. Tapi stressingnya karena kita sedang bicara Ramadan, dan Ramadan itu tujuannya adalah takwa, dia diingatkan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Nah, jadi kita itu sebagai manusia diciptakan oleh Allah, tapi kita berkompetisi gitu untuk jadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbaik itu disimbolkan dengan kata-kata takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau bahasa saya, ultimate goal kita itu takwa sebenarnya dalam kehidupan ini. Anda jadi pebisnis, kalau tujuannya cuma kaya raya, selesai, nggak menarik. Tujuannya harusnya lebih dari itu. Apa? Anda jadi pebisnis yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Anda jadi pejabat, tujuannya cuma jadi pejabat tertinggi. Udah itu gimana? Anda korupsi dan sebagainya, nggak menarik buat saya. Ya, atau nggak menarik juga buat manusia ya. Kenapa? Ngapain kalau hanya cuma dapat kekayaan, hanya dapat jabatan, lalu cuma hanya sekedar senang-senangan, nggak ada nilai kebaikan. Nah, yang paling tinggi jadi pejabat, jadilah pejabat yang bertakwa. Saya jadi seorang dosen, ya, yang paling tinggi saya pengen jadi rektor atau pengen jadi menteri pendidikan dong, gitu ya. Nah, tapi kan kalau hanya sebatas itu, terus mau apa? Ya, nggak menarik juga kalau hanya sebatas itu. Harus lebih tinggi lagi, dan itu berarti jadilah seorang menteri pendidikan yang bertakwa. Jadi seorang rektor yang bertakwa, karena ada derajat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kenapa di ayat dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, karena ultimate goal kita itu dalam kehidupan itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mencapai derajat takwa di sisi Allah, apapun profesi kita, yang pedagang, yang PNS, yang pejabat, yang ustadz, yang semuanya, ya, yang karyawan. Tujuannya, ultimate goal kita jadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Oke? Catat dulu itu ya. Nah, karena itu minggu kemarin kita udah bahas. Untuk bisa sampai ke sana kita berkompetisi. Karena itu ada 4 yang Allah kompetisikan di antara kita semua, di antara manusia ini. Untuk bisa sampai derajat takwa. Ini agak cepat ngomongnya karena waktunya juga kita terbatas ya, nggak terlalu panjang ya. Yang pertama yang harus kita kompetisikan itu soal keimanan. Gitu. Jadi manusia ini semuanya, ya, kompetisi pertama itu di hadapan Allah adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ya, dan kompetisi itu dimenangkan oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena tidak semua manusia beriman. Yang pertama ada orang yang kafir, yang dia mengatakan sami'na wa asoina. Dia dengar surat Allah dan Rasulnya, tapi dia ingkar. Oke? Dia kalah, karena dia nggak bisa lagi bersaing. Di tahap pertama dia sudah tersingkir karena dia tidak punya keimanan. Yang kedua, ada orang-orang munafik. Mereka mengatakan sami'na wa hum la yasma'un. Mereka mendengar tapi sebenarnya mereka nggak mau mendengar. Oke lah, mereka masih bisa ikut berkompetisi sedikit gitu. Ya, jadi kalau ada saringan tuh ya, sahabat-sahabat rahimakumullah gitu, kalau ada saringan gitu, saringan pertama itu kaum muslimin masuk karena kaum muslimin mengatakan sami'na wa ta'na. Baru dia bisa berkompetisi untuk lanjutan gitu ya. Sementara orang kafir dia akan tersaring di saringan pertama ya. Sementara orang-orang munafik dia masih nyekat aja di situ. Mau maju enggak, mau mundur enggak gitu ya. Mau maju banget takut ya. Mau mundur juga dikatakan kafir enggak mau. Dia hanya berhenti saja di sekat itu gitu. Jadi susah gitu ya. Jadi bersyukurlah kita kalau kita punya keimanan dalam diri kita. Kenapa? Karena berarti kompetisi kita bisa ikuti. Kenapa? Karena kompetisi yang pertama, saringan yang pertama udah kita lewati. Ini yang disebut dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, tentu saja setelah itu baru kita bisa kompetisi berikutnya, ya. Yang kedua, yang berkompetisi siapa? Kaum muslimin. Di antara kaum muslimin masih harus berkompetisi. Setelah tadi mengalahkan di antara manusia dia berkompetisi, mengalahkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik di hadapan Allah, berikutnya dia juga harus berkompetisi satu dengan yang lain. Jadi saya, Kang Ade, ya juga jamaah semua di sini, kita saling berkompetisi di hadapan Allah. Apa kompetisi kita di hadapan Allah? Kompetisi yang pertama di hadapan Allah itu adalah sesama kaum muslimin itu adalah tentang ilmun syar'iyun, tentang pemahaman kita terkait dengan hukum-hukum syariat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kriterianya. Yang pertama yang disebut dengan muqallid. Muqallid ini orang yang betul-betul mengikuti imam mazhab saja.
Dia tidak punya pilihan kecuali dia mengatakan saya taklid pada Imam Syafi'i, saya taklid pada Imam Maliki, saya taklid pada Imam Hanafi atau Hambali. Dia taklid, secara hukum dia ikut saja pandangan imam mazhab itu. Gimana nih? Nggak apa-apa, boleh. Yang nggak boleh itu taklid dalam masalah akidah. Kalau akidah setiap orang harus mencapai keimanan kepada Allah dengan hujahnya, ya, dengan akal sehatnya dan dengan nas yang qat'i, itu hujahnya, ya. Nah, tapi kalau dalam sisi hukum boleh kita taklid, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada orang yang dia sudah tidak mau belajar atau kuatur optinya rendah, kemampuan berfikirnya rendah, dia memutuskan saya taklid pada Imam Syafi'i. Gimana? Ya dia harus ikut tuh semua pandangan Imam Syafi'i, ya. Dan sebenarnya sulit karena nggak punya pilihan sama sekali. Tapi boleh dalam Islam. Nah, tapi ini tingkatan terendah. Jadi kalau kita berkompetisi itu orang-orang taklid itu dalam keilmuan tingkatnya paling rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Yang lebih tinggi lagi apa? Namanya mutabi. Orang yang dia mengikut dengan pemahaman dia miliki. Contoh, saya ngambil contoh bedanya antara muqallid dengan mutabi. Orang yang mengatakan mazhab kami Syafi'i, dia kalau di rumah, keluar rumah harus menutup seluruh auratnya, termasuk muka dan telapak tangan. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i mewajibkan manusia itu menutup seluruh auratnya. Dan mazhab Syafi'i mengharuskan yang disebut aurat wanita itu seluruh tubuh, termasuk muka dan telapak tangan. Jadi kalau orang mengaku mazhab kami Syafi'i, harusnya dia pakai cadar ketika perempuan keluar rumah. Ya, dia kemudian bersarung tangan ketika dia keluar rumah. Kenapa? Karena ini dianggap sebagai auratnya wanita. Begitu dia berhadapan dengan laki-laki asing itu maksudnya laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia tidak punya pilihan kecuali harus menutup seluruh auratnya. Ini muqallid, kalau dia mengatakan mazhab kami Syafi'i. Tapi kalau orang yang posisinya lebih tinggi, muttabi, dia mengatakan, oh yang disebut dengan aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya ila wajhu wa kafain, kecuali muka dan telapak tangannya. Kenapa? Karena dikatakan dalam Al-Quran itu begitu. Jangan nampakkan seluruh tubuh, jangan nampakkan auratnya. Illa mazahara minha. Ada perkataan illa, kecuali mazahara minha. Apa yang biasa tampak darinya? Apa yang bisa tampak darinya nih? Muka dan telapak tangan. Nah, ini berarti dia punya argumentasi. Oh, kenapa saya keluar rumah sebagai wanita muslimah nggak pakai cadar? Karena buat saya aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Artinya ada argumentasi. Lebih tinggi dia. Ya, nah, para sahabat Rasulullah itu setidaknya mereka mutabi. Mereka tidak muqallid. Mereka mutabi. Mereka memahami nas. Mereka bisa berargumentasi. Ya, jadi kita berkompetisi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah tadi keimanan kita lolos, masuk saringan pertama, berikutnya kita berkompetisi jadi yang terbaik di sisi Allah dalam keilmuan. Ya, ada orang yang di bawah tetap jadi muqallid dia. Ya, ada yang kedua mutabi, ya. Lalu yang paling tinggi siapa? Yang paling tinggi mustahid namanya. Ya, orang yang paling kompeten dalam keilmuan. Ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, ya, Imam Hanafi, ini adalah orang-orang yang dinilai punya kemampuan lebih dibandingkan yang lain. Jadi kalau berkompetisi dengan mereka, ya saya nggak sanggup karena mereka jauh sekali kemampuannya di atas saya. Walau bagaimana mereka jauh lebih hebat. Artinya kalau berkompetisi saya kalah dengan mereka. Tapi saya nggak mau jadi muqallid banget. Saya harus jadi mutabi dong. Supaya setidaknya saya berkompetisi juga dong. Belum bisa jadi mustahid, tapi minimal berusaha untuk jadi mutabi. Nah gitu. Kan berkompetisi nih berarti kita. Ya, satu dengan yang lain. Karena itu hidup itu isinya adalah kompetisi. Menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ultimate goal-nya takwa. Yang pertama indikatornya keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala, pertahankan, kan gitu ya, karena itu modal kita untuk masuk ke tahap berikutnya. Yang kedua keilmuan, karena itu naikin terus, karena itu nggak ada alasan untuk tidak ngaji, nggak ada alasan untuk nggak halakoh, nggak ada alasan untuk nggak belajar Islam. Kenapa? Kalau kita nggak belajar Islam, posisinya di bawah terus sebagai muqallid terus. Ya, nah sayangnya nih jamaah rahimakumullah, sahabat-sahabat, saya sering lihat sekarang di medsos itu muqallid bukan, mutabi bukan, mustahid bukan gitu ya, tapi mengkritisi ajaran Islamnya luar biasa, kayak hebat banget gitu. Ya, ajaran Islam kok malah dikritisi banget. Nggak sesuai dengan demokrasi, nggak sesuai dengan HAM, nggak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Gimana sih kok jadi malah mengkritisi ajaran Islam? Padahal
dia muqallid pun nggak mau, mutabi juga jauh, apalagi mustahid gitu, nggak jelas gitu. Bahkan banyak yang baca Quran aja nggak bisa, tapi mencoba mengkritisi ajaran Islam. Na'udzubillah. Nah, yang paling tinggi di antara kita dalam keilmuan, inilah mujtahid. Mujtahid itu ada 3 syaratnya. Pertama, dia ma'rifatul nusus syariah. Dia makrifat dalam nas-nas syariat, baik itu Al-Quran maupun Sunnah. Yang kedua, dia ma'rifatul lugatul arabiyah. Dia memahami betul lugatul arabiyah, bahasa Arab. Kenapa? Karena nanti penggalian hukum dalam Islam itu harus gunakan bahasa Arab. Nggak bisa dengan bahasa yang lain, kecuali bahasa Arab. Kenapa? Karena Qur'anan Arabian mubin. Sunnah juga dalam bahasa Arab. Harus digali dengan bahasa Arab. Yang ketiga, ma'rifatul waqi. Dia memahami fakta. Jadi kalau kita lihat Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, ya, Imam Maliki, mereka tuh mulai dari bab bersuci aja, toharoh, sampai bab bikin negara yang namanya imaroh, khalifah, mereka tahu betul tuh, detil banget pembahasan mereka, saking cerdasnya mereka. Jadi kalau mereka dikatakan pemenang dalam kompetisi ilmu, ya wajar, karena memang mereka jauh lebih hebat dari kita kualitasnya. Mudah-mudahan setiap masa harus selalu ada mujtahid. Kenapa? Karena kita harus menyelesaikan semua persoalan yang di hadapan kita dengan sudut pandang Islam. Ya, bukan dari yang lain. Celaka sekarang ini. Ada orang nggak pernah belajar Islam, nggak pernah apa sama sekali, tapi mencoba mengkritisi ajaran Islam. Padahal baca Quran nggak bisa, ya. Jadi aneh kondisinya sekarang ini, ya. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat bercita-citalah setidaknya diri kita naik tingkatannya di sisi Allah, jadi mutabi, ya jangan muqallid banget, karena kalau muqallid itu berat, nggak bisa punya pilihan, atau malah lebih celaka lagi kalau tidak masuk dalam ketiga kriteria ini gitu. Ya banyak orang sekarang karena belajar Islamnya nggak sungguh-sungguh, mempelajari fikih Imam Syafi'i enggak, mempelajari yang lain enggak gitu ya. Jadi udah mau muqallid belum gitu, ya karena nggak mau ikut pada pandangan Imam Mazhab, mutabi masih jauh karena nggak pernah belajar, mustahid apalagi. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Terus pertanyaannya, bagaimana mau bisa berkompetisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sementara Allah mengingatkan inna akramakum indallahi atqakum. Oke? Dua lagi kompetisi kita di hadapan Allah, insya Allah kita bahas minggu depan. Tapi setidaknya ini menyemangati kita. Berkompetisilah jadi yang terbaik di hadapan Allah dan ultimate goal-nya takwa. 2 indikatornya udah kita bahas, kita berkompetisi di hadapan Allah. Dengan seluruh manusia kita berkompetisi dalam keimanan, alhamdulillah kita udah lolos saringan pertama, jadi siap masuk ke saringan berikutnya keilmuan. Mudah-mudahan kita sedang mengumpulkan ilmu-ilmu itu, keilmuan itu, sehingga minimal nanti kita mati jadi mutabi lah gitu ya, orang yang betul-betul belajar Islam sehingga mengerti mana yang kuat dalilnya, mana yang lebih lemah, sehingga pilihan-pilihan itu karena keilmuan, bukan karena selera. Syukur. Nanti kalau generasi kita muncul kembali para mujtahid, ya, orang-orang yang menguasai nas-nas syariat, orang yang menguasai bahasa Arab, orang yang menguasai fakta. Waduh, bagja pisan, bahagia pisan orang tua kalau nanti anak-anaknya jadi anak yang soleh. Nggak terkejar sama kita hari ini, tapi insya Allah generasi berikutnya akan muncul kembali para mujtahid yang bisa memberikan hadiah keistimewaan bagi orang tuanya di hadapan Allah kelak. Itu yang bisa kita bahas, Kang Ande, karena waktunya singkat nih, jadi ngomongnya juga agak cepat, nggak bisa detail ya, karena kita hanya kultum ya, tapi mohon maaf ini jadi lebih juga dari 7 menit. Ya, sisanya nanti kita lanjutkan Senin minggu depan. Gitu ya, Kang Ande ya, kira-kira ya. Ya, baik Ustaz. Saudari, terima kasih banyak. Ini mah harus memotivasi kita untuk lebih mengupgrade diri kita ya Ustaz ya. Insya Allah. Terima kasih banyak. Ya, baik, sahabat Rabanitur dimanapun berada, alhamdulillah kajian Duha Inspiratif bersama Rabanitur yang membersamai dengan Ustaz Eri Taufik sudah selesai. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian Duha Rabanitur bersama lainnya esok harinya. Setiap hari insya Allah pukul 9 atau mungkin bisa disaksikan di Facebook Rabanitur. Ya. Baik, akhirul kalam kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.